Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Helfadila Rahmah dengan NIM 2418003 dari kelas PMTK 6A1 akan mempresentasikan model pembelajaran Missouri Mathematics Project atau MMP dan juga media pembelajarannya. Untuk memenuhi tugas micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Eltavia MPD. Baiklah, pertama yaitu konsep Missouri Mathematics Project atau disingkat dengan MMP. Missouri Mathematics Project atau MMP adalah sebuah model pembelajaran yang dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individu. Ciri khas dari Missouri Mathematics Project ini adalah siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Model ini dirancang untuk menggabungkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari Missouri Mathematics Project. Pertama yaitu ada review, yang kedua yaitu pengembangan, yang ketiga yaitu kerja kooperatif, yang keempat yaitu seed work, yang kelima yaitu penugasan. Pertama yaitu review. Pada review ini, guru dan siswa mengingat kembali materi yang diajarkan sebelumnya, atau peninjauan yang dilakukan, di antaranya peninjauan terhadap PR yang diberikan oleh guru pada minggu sebelumnya, ataupun pertanyaan sekitar materi yang dijelaskan oleh guru pada minggu sebelumnya terkait yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pada pengembangan, guru menyampaikan materi atau konsep serta ide yang akan diperluas. Guru memberitahu tujuan dari materi yang akan diajarkan ataupun sasaran dari pembelajaran. Dalam hal ini, terjadinya interaksi aktif antara guru dan siswa dengan penjelasan materi sekaligus diskusi. Selanjutnya yaitu kerja kooperatif. Pada kerja kooperatif, siswa diminta merespon suatu rangkaian soal sambil guru tersebut mengamati jika terjadinya kesalahan pada saat proses siswa tersebut menyelesaikan suatu persoalan. Pada latihan kontrol ini, respon siswa sangat menguntungkan, baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Pengembangan dan latihan kontrol dapat saling mengisi. Guru harus memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan juga ganjaran individual berdasarkan pencapaian yang telah dipelajarinya. Selanjutnya yaitu seed work. Pada seed work, guru memberikan rangkaian soal dalam bentuk lembar kerja dan siswa bekerja sendiri untuk berlatih mengajarkan soal tentang materi yang sedang diajarkan serta perluasan konsep yang disampaikan guru pada langkah-langkah pengembangan. Selanjutnya yaitu penugasan. Pada penugasan ini, guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengulang lagi materi yang dipelajari dan juga siswa tersebut dapat memperdalam materi-materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut supaya lebih kuat dan lebih paham terhadap materi tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Missouri Mathematics Project. Karakteristik dari model pembelajaran Missouri Mathematics Project ini adalah terdapatnya lembar tugas proyek. Ada tugas proyek ini yang disusun secara khusus oleh guru. Yang dimaksudkan adalah untuk memperbaiki, yaitu guru berkomunikasi, bernalar, terampil mengambil keputusan, serta memecahkan masalahnya sendiri. Tugas proyek ini dapat diberikan pada langkah seed work, baik itu secara kerja mandiri, ataupun pada latihan terkontrol, yaitu secara berkelompok. Tugas proyek ini adalah satu tugas yang menuntut siswa untuk menghasilkan dan memperluas suatu konsep baru dari diri siswa ini dan juga melatih siswa dalam mengerjakan soal-soal dengan jawaban yang sangat luas. Selanjutnya yaitu harapan yang ada pada tugas proyek ini. Ada beberapa macam harapan di mana tugas proyek ini kita lakukan. Harapan-harapannya yaitu pertama, menuntut siswa menjadi lebih kreatif lagi dalam mengintegrasikan pengetahuan mereka dan juga keterampilan mereka.
Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa untuk merumuskan pertanyaan mereka sendiri lalu mencoba menjawabnya. Jadi di sini menuntut siswa untuk lebih aktif lagi dalam belajar. Yang ketiga yaitu memberikan siswa berbagai macam masalah sebagai cara alternatif mendemonstrasikan materi pembelajaran dan juga kompetensi siswa itu sendiri. Jadi, di sini guru memberikan suatu persoalan dan dituntut siswa ini supaya dapat memecahkan persoalan tersebut. Baik itu dengan caranya sendiri, supaya persoalan ini dapat dipecahkan dengan cara yang maksimal. Selanjutnya, yaitu memberikan sebuah kesempatan kepada para siswa untuk saling berinteraksi secara positif dan juga diskusi dengan teman sekelasnya. Tujuannya di sini yaitu supaya tidak terjadinya kecenderungan di kelas tersebut pada saat pembelajaran dan juga interaksi positif ini bagaimana? Interaksi positif ini interaksi yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu membahas tentang materi-materi yang disampaikan oleh guru, baik itu dengan teman-teman sekelasnya, misalkan ada teman-teman sekelasnya yang tidak paham, jadi di sana mereka saling berdiskusi dan juga terjadinya interaksi-interaksi positif dalam menjelaskan materi itu kepada teman-temannya. Dan yang terakhir yaitu memberikan forum dan kesempatan bagi siswa untuk saling berbagi ilmu pengetahuan dan kepandaian kepada teman-temannya. Sama yang tadi, saling berinteraksi positif. Jadi di sini guru tersebut membuka suatu forum bagi siswa-siswanya, tetapi forum tersebut tidak terjadinya interaksi antara guru dengan siswa, tapi interaksi yang terjadi yaitu antara siswa dengan siswa. Setelah guru menjelaskan materi tersebut, pasti ada siswa tersebut yang sudah paham, ada juga siswa tersebut yang belum paham. Jadi, di sini gunanya forum, siswa yang telah paham ini menjelaskan kepada siswa yang kurang paham terhadap materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan model Misoiri Mathematic Project ini. Pada setiap model pembelajaran, terutama pada Misoiri Mathematic Project ini, memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Di sini, adapun kelebihan dari model pembelajaran Misoiri Mathematic Project, pertama, yaitu penggunaan waktu yang baik dan diatur sangat ketat sehingga banyak materi yang bisa tersampaikan kepada siswa pada saat langkah pengembangan. Yang kedua yaitu banyaknya soal latihan maupun tugas proyek sehingga siswa tersebut lebih terampil dalam menyelesaikan berbagai macam soal dan juga konsep yang tertanam lebih luas dan kuat. Jadi, jika para siswa tersebut akan paham, dia akan paham dengan banyaknya membahas soal. Dalam matematika, kita tidak perlu banyaknya membaca, tapi yang diperlukan dalam pembelajaran matematika yaitu kita terus berlatih untuk membahas soal. Karena dengan kita membahas soal, materi-materi yang diajarkan oleh guru tersebut akan lebih paham. Karena kita menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan cara kita membaca ulang materi, dan juga kita dapat memecahkan masalah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari model Misoiri Mathematic Project ini. Kekurangannya, pertama, kurang menempatkan siswa pada posisi yang aktif. Kenapa tidak pada posisi yang aktif? Karena pada model Misoiri Mathematic Project ini, guru lebih banyak berinteraksi daripada siswanya. Karena di sini, guru tersebut menjelaskan suatu materi yang mana siswa itu hanya sebagai pendengar saja, tidak sebagai pemecah sendiri dalam suatu materi, tetapi siswa ini hanya pemecah sendiri dalam masalah yang akan diberikan nanti pada soal-soal latihan. Yang kedua yaitu mungkin siswa akan lebih cepat merasa bosan karena banyak mendengarkan. Seperti tadi, pada model Misoiri Mathematic Project ini, lebih banyak digunakan metode ceramah karena informasi-informasi tersebut didapatkan dari penjelasan dari guru, bukan siswa sendiri yang mencarinya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu pembelajaran yang segala sesuatu dapat dipergunakan merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa mendorong proses belajar. Media juga disebut sebagai alat untuk menemukan suatu informasi. Adapun macam-macam dari media pembelajaran, itu terbagi 3. Yang pertama yaitu media pembelajaran berbentuk cetak. Ada beberapa contoh media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dalam bentuk cetak, antara lain buku diktat, buku penunjang, gambar, peta, peta konsep, poster, gambar alur kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media pembelajaran berbentuk audio. Beberapa contoh media pembelajaran dalam bentuk audio antara lain yaitu kaset, tape recorder, alat musik yang digunakan dalam labor bahasa, salinan suara percakapan, atau salinan suara berbagai instruksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbentuk audiovisual. Media pembelajaran berbentuk audiovisual ini antara lain yaitu televisi, rekaman video, video dokumenter, YouTube, salinan rekaman audiovisual, maupun tutorial berbentuk video dan lain sebagainya. Jadi, media pembelajaran yang dapat digunakan dalam model Missouri Mathematic Project ini adalah yang pertama yaitu PowerPoint, yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik. Pada PowerPoint ini lebih kepada guru, yaitu media yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran nantinya. Sedangkan pada lembar kerja peserta didik ini untuk pada sheet work maupun penugasan lainnya, sehingga siswa akan lebih dituntut aktif lagi dalam memecahkan suatu masalah pada latihan kontrol maupun penugasan. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang model pembelajaran Missouri Mathematic Project dan juga media pembelajarannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.